Untuk teman-teman yang minat atau mau magang ke Taiwan, langkah pertamanya adalah mencari tahu dulu atau mengumpulkan informasi-informasi dulu seputar program ini. Kamu ingin seperti mereka? Apakah kamu baru tahu info ini sekarang? Ayo ikuti terus channel YouTube ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Baik, akan saya beri sedikit gambaran atau sedikit penjelasan dan sisanya teman-teman bisa mencari tahu dari berita-berita ataupun instansi-instansi yang terkait. Program magang pertanian ini merupakan kerjasama TETO dengan Kementerian Pertanian, menargetkan petani milenial dari beberapa provinsi di Indonesia. Tahun kemarin 2023 sudah diberangkatkan 99 peserta magang pada tanggal 5 November tahun 2023 dan 61 peserta magang pada tanggal 22 April tahun 2024. Pihak TETO menginisiasi program magang ini untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia, SDM, pertanian di Taiwan. Program ini memungkinkan petani milenial Indonesia menimba ilmu di luar negeri. Peserta magang akan tinggal bersama petani setempat dan bekerja di berbagai subsektor pertanian maupun subpeternakan serta diberikan upah magang. Pelatihan bahasa dan kultur sangat penting karena petani Taiwan jarang berbahasa Inggris. Maka dari itu semua peserta magang akan mengikuti pelatihan bahasa, mental dan fisik di provinsi masing-masing dan akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal, makan, uang saku, dan uang transportasi. Harapan setelah magang adalah peserta bisa mengembangkan teknologi pertanian Taiwan di Indonesia atau memperluas pertanian dengan smart farming. Salah satu alumni sukses dari batch 1 sudah berhasil mengembangkan smart greenhouse di Lembang serta para alumni juga telah membentuk koperasi di bidang pertanian di Indonesia. Para peserta dipilih melalui seleksi administrasi, kesehatan, wawancara, dan psikologi oleh lembaga terpercaya. Setahu saya pada batch 3 itu tes online langsung oleh panitia yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu dari Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran. Peserta dari Jawa Barat akan bergabung dengan petani milenial dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur yang telah menyelesaikan pelatihan bahasa dan kultur. Pelepasan peserta magang telah dilakukan pada Oktober tahun 2023 dan April tahun 2024 dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kepala BPPSDM Prof. Dedi Nursyamsi, dan Kepala TETO John Chen. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Ibu Ida Widi Arsanti, menjelaskan bahwa durasi magang adalah 1 tahun dan bisa diperpanjang untuk menjadi Specialized Skill Worker, SSW. Di Taiwan, peserta akan belajar seluruh proses agribisnis, dari produksi hingga pemasaran, untuk menciptakan pelaku agribisnis dari kalangan petani muda Indonesia. Peserta magang dari Indonesia bersaing dengan peserta dari negara lain, dan perusahaan penerima lebih menyukai peserta dari Indonesia karena dinilai taat dan penurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu peserta dari program magang pertanian di Taiwan yang diberangkatkan pada November 2023. Saya angkatan ketiga. Saya sudah magang selama 7 bulan atau berjalan ke 8 bulan saat ini. Dan angkatan keempat sudah diberangkatkan pada April 2024. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman barangkali ada yang berminat atau sedang mencari informasi tentang program magang ini. Ya, program ini benar ada dan memang gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan pas pelatihan bahasa, kita akan mendapatkan uang saku beserta fasilitas dan uang transport pulang pergi. Artinya, program ini real, tanpa biaya. Jadi, kita tidak mengeluarkan biaya. Walaupun di situ kita bikin paspor, melakukan MCU, dan melakukan vaksin, itu bisa tercover oleh uang saku yang akan kita dapatkan setelah melakukan pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa di sini dilakukan selama minimal 14 hari. Waktu saya batch 3 itu selama 18 hari. Dan perharinya kita mendapatkan uang saku sebesar 75.000 di luar transport. Kalau transport itu bagaimana kita jarak jauh atau tidaknya dari tempat pelatihan sama tempat tinggal kita. Yang penting ada nota atau bukti
yang bisa kita serahkan ke panitia agar panitia mengganti uang transport tersebut. Untuk linknya, teman-teman bagi yang minat bisa mendapatkan atau mencarinya itu di IG ataupun di Facebook dan sebagainya. Nah, bisa juga biasanya program ini nyusur dari penyuluh pertanian ataupun fasilitator muda program dari setiap kotanya. Jadi setiap kota itu mempunyai fasilitator mudanya, di mana mereka untuk tugasnya untuk mempromosikan ataupun memberitahukan program ini ke calon petani milenial. Barangkali ada yang minat untuk ikut program magang di Taiwan ini. Dan setelah teman-teman mendapatkan informasinya, setelah tes gitu kan, itu tahap demi tahap, salah satunya teman-teman akan mengikuti pelatihan bahasa. Di video ini saya akan jelaskan juga. Wow, cuacanya hujan. Oke, lanjut. Jadi bagi teman-teman yang minat, silahkan cari tahu dari informasi dari internet dulu. Ini programnya per tahun ya, setahun sekali sih. Tapi angkatan kedua diberangkatkan setelah saya berada di sini selama 6 bulan. Karena selama 6 bulan, teman-teman yang mau melakukan perpindahan itu bisa mengajukan perpindahan ataupun bisa pindah dari tempat pekerjaan teman-teman, tempat magang teman-teman ke magang yang lain itu minimal 6 bulan. Makanya angkatan keempat kemarin diberangkatkan pas saya di sini sudah magang selama 6 bulan. Mungkin karena ada yang pindah juga, mengajukan pindah ataupun mengisi yang respamnya sudah pindah seperti itu. Dan program magang ini akan terus berlanjut karena memang targetnya itu banyak. Kalau tidak salah ingat sekitar 3.000-an, 3.000 target, 3.000 orang ya. Bahkan sekarang paling baru ada tiap angkatan paling sekitar 250 atau 300 orang. Sehingga kemungkinan besar bagi teman-teman yang minat magang sini, silahkan segera cari informasi. Barangkali itu programnya berada di kota teman-teman dan teman-teman mendapatkan kesempatan magang di Taiwan. Bisa sambil belajar, memperdalam ilmu pertanian, mencari ilmu di luar negeri seperti apa gitu kan. Prosesnya dari mulai tes sampai berangkat itu waktu saya 3 bulan. Karena kalau untuk pelatihan bahasa hanya 2 minggu atau 18 hari, singkat ya. Dari mulai tes mendapatkan informasi sampai berangkat itu saya kurang lebihnya ya 3 bulan lah, tidak lama. Ini tidak berbayar, sekali lagi saya tekankan, program ini tidak berbayar, alias gratis itu. Paling sekian, saya akan jelaskan hal-hal yang lain di video selanjutnya.